Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Nah, sebelum memulai pembahasan pada pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sebelum memulai pada pelajaran sekarang, seminggu sebelumnya kita sudah membahas tentang kisah Nabi Yusuf. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, siapa sih Nabi Ayub itu? Nabi Ayub adalah cucu Nabi Ishak alaihissalam, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan sosok Nabi yang dianugerahkan kekayaan yang berlimpah, serta pada kisahnya beliau diberi bencana, diberi sebuah penyakit selama 18 tahun. Nah, Nabi Ayub merupakan orang yang dermawan, memiliki sifat sabar, dan tercantum dalam ayat Al-Quran. Nabi Ayub suka memberi, suka menolong, dan suka membantu kepada setiap sesama orang. Beliau diberikan harta yang berlimpah berupa hewan ternak dan perkebunan. Pada suatu hari, Nabi Ayub terus digoda oleh iblis setan agar Nabi Ayub tersesat dan tidak menyembah kepada Allah. Tetapi atas keteguhan Nabi Ayub selalu diberi kesabaran dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub diberikan cobaan yang bertubi-tubi, yaitu Nabi Ayub yang pertama Nabi Ayub dirobohkannya rumah beliau oleh iblis sehingga anak-anak Nabi Ayub meninggal dunia. Tetapi Nabi Ayub tetap sabar dan selalu berzikir karena beliau ikhlas, karena anak adalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya cobaan berupa harta bendanya yang berupa penyakit yang dialami Nabi Ayub alaihissalam, yaitu penyakit kulit dari atas sampai ke bawah sampai kaki. Beliau diberikan sakit selama 18 tahun. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh, tetapi beliau terus bersabar. Dan pada suatu ketika Nabi Ayub sakit, istrinya yang selalu setia menemani, yaitu Siti Rahmah, istrinya ketika tidak mendapati pekerjaan, beliau menjual rambutnya sehingga tidak pernah melepas kerudungnya karena takut, tetapi tidak dilepas kerudungnya karena menjual rambutnya. Tetapi Nabi Ayub juga curiga karena istrinya selalu memakai kerudung, tidak pernah membukanya, sehingga Nabi Ayub bertanya kepadanya, bertanya kepada Siti Rahmah, mengapa
tidak membuka kerudungnya. Nah, akhirnya Siti Rohmah mengakui bahwa beliau menjual rambutnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena tidak ada orang yang memberinya pekerjaan dan susah untuk makan sehari-harinya. Nah, selama itu Nabi Ayub dijauhi oleh orang-orang, oleh kaumnya, oleh sahabat tetangganya. Nabi Ayub kemudian diberi penyakit itu selama 18 tahun. 18 tahun berturut-turut Nabi Ayub terus saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga suatu ketika Siti Rohmah keluar tanpa diketahui oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub mencari Siti Rohmah, tetapi Siti Rohmah tidak mendengarnya karena sedang di luar. Nah, Nabi Ayub berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala agar apabila Siti Rohmah pulang nanti, apabila Nabi Ayub sudah sembuh, maka Nabi Ayub akan memukuli Siti Rohmah sebanyak 100 kali. Nah, di suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 42. Nah, bahwasanya hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk diminum. Nah, kaki Nabi Ayub kemudian dihentakkan ke dalam air itu, sehingga sekujur tubuh Nabi Ayub kembali sembuh seperti semula. Nah, dari situ Nabi Ayub mulailah seperti sedia kala wajah dari tubuhnya yang mulai lemah, yang tidak bisa apa-apa, dan saat itu menjadi lebih tampan, lebih muda, dan bisa berjalan kembali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kesabaran selama 18 tahun itu. Nah, akhirnya Nabi Ayub pulih. Selanjutnya Nabi Ayub memikirkan bahwa beliau berjanji di saat sudah sembuh akan memukul istrinya, yaitu Siti Rohmah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Allah bahwasanya Nabi Ayub memukuli Siti Rohmah dengan mengumpulkan 100 padi agar diringankan memukulinya. Nah, dilakukanlah hukuman yang sudah disumpahi oleh Nabi Ayub kepada Siti Rohmah. Selepas itu Nabi Siti Rohmah menerimanya bahwa Nabi Ayub sudah bersumpah kepada Allah. Nah, setelah 100 pukulan, Siti Rohmah meminta maaf, sampai suatu ketika setelah 18 tahun berturut-turut Nabi Ayub selama sakit, beliau banyak perubahan, mulai dari wajah yang kembali tampan seperti usia 30 tahunan, sampai kekayaannya berkali lipat, sampai 2 kali lipat lebih kaya raya. Yang awalnya kaya raya, kemudian didatangkan bencana menjadi berubah 180 derajat, dan menunggu atas kesabarannya Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya kembali menjadi 2 kali lipat, Nabi Ayub menjadi lebih kaya. Kembalilah ketentraman dalam keluarga Nabi Ayub alaihissalam. Orang-orang berbaik kepadanya dan seperti sedia kala. Dari kisah tersebut bisa diambil bahwa setiap ujian apapun, setiap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita
selalu sabar dan berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan setiap yang jangan mudah mengeluh, tapi tetap kerja keras dengan berdoa kepada Allah. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan dalam menyampaikan. Nah, mari kita membahas hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.